Selamat siang rekan-rekan media cetak maupun elektronik. Hari ini pertemuan kita hari ini adalah terkait dengan perkembangan perkara yang dialami oleh klien kami yaitu Ibu Indira dan Ibu Aditria di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin untuk singkatnya ataupun terkait dengan penjelasannya saya serahkan kepada Pak Kusprianto selaku yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media semua. Sebelum kita memulai, disclaimer dulu ya. Nanti mungkin untuk pengambilan foto ya, itu kita bisa ambil setelah acara ini berakhir ya. Kemudian izin juga buat adik dari Bu Indira, beliau tolong jadi ambil gambarnya. Jadi cukup kami aja ya. Disclaimer itu ya. Oke, kita mulai. Di depan teman-teman itu ada press release yang sudah disiapkan, mungkin bisa dijadikan bahan nanti. Bisa dipertanyakan nanti yang kalau masalah tentang legalnya nanti saya jawab, tapi kalau masalah tentang konteks yang lalu adalah nanti mungkin dari pihak keluarga sendiri yang akan menjawab. Kami hanya menyampaikan ya, ini adalah kelanjutan dari beberapa pertemuan atau mungkin podcast yang Bu Indira sampaikan beberapa bulan yang lalu di beberapa media online ya. Dan hari ini adalah perkembangan per hari Jumat kemarin waktu kami sidang mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, perkembangan yang kami akan sampaikan adalah setelah kami melakukan penelitian ya, kajian dan evaluasi semuanya, ternyata memang kami berasumsi di sini ada cacat formil dan cacat material. Nah, kenapa kami bilang begitu? Karena kami merasa ya, kita lihat setelah saya pelajari, terutama masalah penetapan eksekusinya, itu sangat disayangkan sekali. Cerita eksekusi itu dilakukan setelah terjadi sita konsinyasi, penetapan konsinyasi. Penetapan konsinyasi itu bentuknya penitipan barang aset waris yang mestinya tidak perlu dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kepentingan. Saya jelaskan. Penetapan sita eksekusi ya, terhadap ada pertimbangan orang tua klien kami sebagaimana akibat dari permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh pemohon ke Pengadilan Jakarta Selatan. Namun kami menduga penetapan tersebut terbit dengan pertimbangan yang kurang cermat dan teliti. Apa sih maksudnya? Ternyata dalam pertimbangannya ya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan di sana menyadur amar putusan yang bukan semestinya. Amar putusan yang harus disadur adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Tapi nyatanya dalam permohonan, dalam pertimbangannya, Pengadilan Agama itu menyadur putusan agama pada tingkat pertama. Nah, itu salah. Gitu. Itu menurut kami. Jadi tidak kami buktikan dalam pertimbangannya. Sudah saya catat di situ, nanti tinggal teman-teman akan baca saja. Kemudian langsung masuk masalah penetapannya. Sebenarnya dalam putusan Pengadilan Agama Tinggi Jakarta, ya, klien kami Bu Indira itu dia diperintahkan untuk membagi aset waris selain tergugat satu. Jadi Bu Indira ini adalah tergugat dua. Ya, jadi selain tergugat satu, tergugat dua juga diwajibkan atau dihukum untuk membagi harta waris, harta peninggalan dari orang tuanya. Namun nyatanya, lagi-lagi seperti yang tadi saya sampaikan, di dalam penimbangan sita eksekusi hanya dimasukkan tergugat satu saja, gitu. Jadi tergugat keduanya itu nggak dimasukkan. Nah, saya nggak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan, kelalaian atau apa, kita nggak tahu. Itu yang harus kita cari tahu, apa yang terjadi sebenarnya di dalam
ranah pengadilan Jakarta Selatan, pengadilan agama Jakarta Selatan, gitu. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cari info ke sana lah, kenapa bisa terjadi. Nah, itu yang kedua, yang satu. Yang kedua adalah tentang masalah penetapan konsinyasi. Kami berpikir konsinyasi ini cacat, ya, cacat formil. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang mengajukan adalah bukan orang yang menjadi pihak dalam gugatan itu, tapi orang lain. Ya, siapa orang lain itu? Orang lain itu adalah suami dari tergugat satu. Ya, almarhum tergugat satu. Jadi tergugat satu udah meninggal. Nah, kalau kita runut hukum acara perdata, ya, yang dapat mengajukan permohonan konsinyasi adalah orang yang berperkara, bukan orang yang di luar berperkara. Nah, tapi nyatanya di sini diterima oleh pengadilan, oleh kepanitraan pengadilan agama Jakarta Selatan. Dan parahnya lagi, ya, di dalam aset yang dititipkan itu ada aset yang bukan budel wasiat. Jadi aset yang lain tapi dimasukkan dan dititipkan, kan jadi masalah baru ini akhirnya, gitu. Ya, contohnya asetnya A, B, C. D ini nggak masuk dalam aset putusan yang ikrah, tapi D ini dimasukkan, dititipkan, gitu. Nah, ini akan jadi masalah baru akhirnya, gitu kan. Nah, maka itu terhadap penetapan ini kemarin hari Senin saya sudah mengajukan agar saya sudah mengajukan surat agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta itu bersedia untuk mencabutnya, ya. Jadi rekan-rekan, baik konsinyasinya sendiri itu sudah saya minta untuk segera dicabut itu pada tanggal 18 Februari, sedangkan buat permohonan pembatalannya untuk yang sita eksklusi itu sudah saya kirimkan tanggal 10 Maret. Jadi kedua penetapan itu kami sudah mengajukan untuk segera dibatalkan, gitu. Karena kenapa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, cacat material dan formil, gitu. Jadi saya pikir karena sudah saya jabarkan semuanya ada di sini, nanti rekan-rekan bisa baca sendiri, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian nanti sesi selanjutnya adalah sesi bulat tanya jawab. Kalau seperti saya sampaikan, sepanjang itu berbunyi masa aspek legalnya nanti akan saya jawab. Tapi nanti kalau berhubungan dengan masalah yang lain tentang masalah hubungan keluarga, nanti pihak keluarga yang akan jawab. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab rekan-rekan media. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan perkembangan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Kusprianto tadi. Silakan masing-masing menyebutkan nama medianya. Mungkin boleh flashback ulang kembali secara garis besarnya, mungkin awal mulanya mungkin seperti apa akhirnya dari Vivi dari berisi Apa gimana tadi? flashback. Mungkin bisa flashback ulang, mungkin awal mulanya secara garis besarnya ini seperti apa, kenapa bisa akhirnya ada gugatan seperti ini. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin kita bikin 22 atau 33. Aku Dini dari Starlink Media. Oke. Yang dituntut tuh apa sih, dan ini tuh sudah berlarut-larut kan berapa lama? Dua dulu ya. Satu lagi. Dari Kata Indonesia ingin lebih tahu untuk mengelaborasi apakah ada pandangan pakar dalam hal ini. Saya mengikuti kasus ini sejak ada press release di Jakarta Pusat, kalau nggak salah itu ada profesor dari UIN. Apakah bagaimana dalam kasus ini ada dari pakar untuk memperkuat posisi Bu Indira? Izin dari media tadi, Kata Indonesia. Kata Indonesia. Oke, mungkin kalau 1-2 Ibu kali ya. Boleh.
Eh, yang pertama tadi mengenai Flashback. flashback ya, bagaimana Awal mula dari- awal mula perkara ini berjalannya. Singkat cerita, orang tua kami meninggal di tahun 2015. Ayah saya almarhum tahun 2015 meninggal. Kemudian beliau meninggalkan wasiat untuk kami, para ahli warisnya. Anak-anak kami berempat bersaudara. Kebetulan saya anak nomor 2, kakak saya yang pertama almarhumah sudah, saya nomor 2, kemudian adik saya nomor 3 laki-laki satu-satunya, dan yang paling kecil adik saya Ibu Tria. Kebetulan hadir bersama saya di sini. Wasiat ditinggalkan oleh orang tua kami itu kemudian akhirnya digugat oleh saudara laki kami satu-satunya. Gugatan itu dimasukkan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tahun 2018. Ini buat kami sangat mengagetkan karena sebetulnya sebelumnya kami kakak beradik bersaudara sudah memahami bahwa orang tua kami akan meninggalkan wasiat. Jadi kami sudah pernah dipanggil sebelumnya ketika orang tua kami masih ada. Orang tua kami mengatakan nanti saya akan berwasiat. Kami minta anak-anak untuk mengerti untuk tidak nanti ada keributan, dan kami bersepakat pada saat itu. Sepakat, bahkan kami menandatangani pernyataan bersama bahwa kami menerima. Walaupun wasiatnya apa kami belum tahu karena belum dibacakan, belum dibuat oleh orang tua kami. Sudah orang tua kami meninggal, dibacakan wasiat itu. Dan kemudian ada gugatan dari saudara laki-laki kami satu-satunya. Dari 2018 perkara berjalan terus sangat alot. Saya menghadiri berpuluh-puluh kali sidang, mengajukan berbagai macam bukti yang menurut saya harusnya bukti itu sangat otentik, termasuk ya surat pernyataan kami berempat bahwa kami sudah setuju dan tidak akan ada gugat-menggugat terhadap wasiat. Ada juga video dari orang tua kami yang menyampaikan hal-hal yang memang disampaikan dalam wasiat. Namun apa daya, semua upaya kami di Pengadilan Agama diruntuhkan dengan putusan yang mengizinkan adik saya menggugat, dan bahkan Pengadilan Agama membatalkan wasiat kedua orang tua kami. Jadi wasiat itu dibatalkan. Yang memang pemahaman kami, saya memang bukan ahli agama, hukum agama Islam, tapi sepengetahuan kami, wasiat itu kedudukannya sangat tinggi dalam agama Islam dan tidak bisa dibatalkan. Jika ada seseorang meninggal, yang didahulukan adalah selain wasiat ya, wasiat, kemudian ada hutan dan sebagainya gitu ya, kira-kira seperti itu. Tapi memang wasiat itu akhirnya dibatalkan. Dalam putusan Pengadilan Agama itu memerintahkan kami sebagai tergugat, waktu itu kakak saya almarhumah masih ada, untuk membagi harta waris yang belum dibagi yang ditinggalkan orang tua kami secara hukum Islam atau secara natural. Artinya akan ada bagian dari anak-anak perempuan 1/5, dan anak laki 2 kalinya 2/5. Pada saat ada putusan itu kami berupaya untuk bisa bertemu dengan adik kami laki-laki. Pada saat itu yang menggugat kami, yang digugat kami anak perempuan bertiga. Tapi apa daya tidak pernah bisa bertemu, bahkan di persidangan pun tidak pernah hadir yang menggugat ya. Jadi upaya kami untuk bisa bertemu, berdiskusi untuk membagi sesuai putusan pengadilan selalu gagal. Sampai akhirnya kami banding waktu itu naik Pengadilan Tinggi karena nggak ada jalan untuk bisa bertemu. Di Pengadilan Tinggi kami kalah lagi. Jadi diperkuat lagi putusan Pengadilan Agama untuk memerintahkan atau menghukum almarhumah kakak saya tergugat 1 dan saya tergugat 2 untuk tetap membagi warisan itu sesuai dengan hukum Islam atau secara natural. Sekali lagi kami bersurat kepada pihak adik kami laki-laki yang menggugat untuk bisa bertemu karena kami ingin menyelesaikan, ingin membagi. Tidak bisa juga bertemu, ditolak juga untuk bertemu, sampai tidak bisa juga untuk melakukan apa-apa. Waktu berjalan terus, akhirnya kami berupaya lagi, kami naik lagi kasasi. Kalah lagi kami di kasasi. Jadi segala daya upaya sudah kami lakukan, tidak ada jalan keluar lah istilahnya. Sampai akhirnya pun PK, kami mengajukan bukti-bukti baru, pun tidak diterima. Ya. Jadi saya sekarang mewakili saudara-saudara perempuan, mewakili keluarga. Kebetulan kakak saya sudah almarhumah sekarang. Saya ingin menyampaikan, sebetulnya tujuan saya adalah baik. Saya ingin melaksanakan putusan kalian, tidak ada keberatan. Kalau memang harus dibagi, dibagilah. Tapi kan dari pihak yang menggugat tidak pernah mau untuk duduk bersama. Lalu bagaimana saya bisa melaksanakan begitu ya kira-kira? Yang sangat mengejutkan berikutnya adalah kemudian adik saya laki-laki itu mengajukan lagi gugatan. Gugatan yang tadi tahun 2021, sebelumnya 2018 ada putusan, tidak pernah bisa bertemu juga, tidak pernah bisa duduk bersama untuk bisa melaksanakan putusan. Saya menerima gugatan baru lagi. Gugatannya adalah untuk melaksanakan sita, eksekusi terhadap semua aset-aset itu dengan alasan saya tidak mau membagi, kami tidak mau membagi. Jadi
karena kami merasa ini selama ini bukan kami yang tidak mau kan, dari pihak penggugat dan tidak pernah mau bertemu. Jadi kami pun melakukan perlawanan gitu, dengan membawa bukti kedua. Kami ini bersurat minta ketemu, minta duduk baru, tidak pernah berhasil gitu ya. Sayang sekali lagi Pengadilan Agama mengabulkan gugatan sita eksekusinya. Jadi diperintahkan untuk dilakukan sita eksekusi terhadap semua aset-aset yang ada dalam putusan Pengadilan Agama yang sudah diperkuat dari PK itu ingkrah. Kami masih berjuang hari ini karena kami lakukan perlawanan terhadap sita eksekusi itu dengan tujuan kami tetap mau melaksanakan perintah pengadilan untuk membagi, tapi bukan dengan cara sita eksekusi atau dilelang. Secara keluarga saja gitu kan, kami adik kakak beradik bersama duduk, ayo kita mau dibagi seperti apa kira-kira seperti itu, karena saya yang diperintahkan sebetulnya kan. Nah dalam perjalanan itu tadi kan sudah disampaikan juga oleh kuasa hukum saya bahwa kemudian rupanya ada surat permohonan itu untuk melakukan sita eksekusi itu yang mencantumkan di situ bahwa hanya menghukum tergugat satu almarhumah kakak saya tanpa memasukkan nama saya sebagai tergugat dua. Jadi dianggap ya karena tergugat satu sudah almarhumah, kemudian mungkin dianggapnya nggak ada yang mau membagi, maka kemudian adik saya meminta untuk disita. Ada sebetulnya bunyi amar putusannya, ada nama saya. Jadi nama saya tidak dimasukkan. Entah ini sengaja, entah kelalaian, entah apa, saya tidak tahu sebabnya. Mungkin ini yang menjadi dasar dari Pengadilan Agama untuk mengabulkan pelaksanaan sita eksekusi. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam perjalanan lagi, ketika kami sudah mengadakan perlawanan terhadap sita eksekusi itu, ada masalah baru lagi yang timbul ketika kemudian suami dari almarhumah kakak saya, tergugat satu, mengajukan penetapan konsinyasi terhadap aset-aset kedua orang tua kami. Sebenarnya ini juga lucu karena yang bersangkutan adalah bukan ahli waris dari orang tua kami kan, dia hanya suami dari kakak saya almarhumah. Yang mengejutkan adalah Pengadilan Agama menerima permohonan itu dan melakukan penetapan konsinyasi di mana semua aset itu dititipkan ke Pengadilan Agama, termasuk aset-aset lain yang tidak ada dalam putusan. Jadi ada aset yang tidak dalam putusan yang ikut dititipkan. Ini menjadi blunder buat saya terutama ya, yang sekarang menjadi paling tua dan memikul amanah untuk membagi aset itu. Nah, semua itu ada dititipkan di Pengadilan Agama. Nah, penetapan konsinyasi ini sendiri sebetulnya, jika saya ingat dengan diskusi saya dengan beberapa kuasa hukum saya, juga beberapa pakar, itu sebetulnya patut dipertanyakan karena penetapan konsinyasi sejauh ini yang bisa dilakukan Pengadilan Agama itu biasanya hanya terkait dengan uang idah, tanda kutip maaf ya, tapi tidak ada penitipan aset, uang, rekening, itu nggak ada. Perhiasan itu tidak pernah dititipkan di Pengadilan Agama. Nah di kasus saya ini berbeda gitu, semua bisa dititipkan, maaf, tanda kutip seperti penitipan barang gitu ya. Nah ini juga menjadi pertanyaan buat saya. Akhirnya saya berdiskusi kemudian dengan kuasa hukum saya dan kuasa hukum saya mencari kejelasan terhadap ini semua, sudah berdiskusi juga dengan panitera ya Pak ya, mendapatkan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan, diduga ada cacat formil dan cacat material dalam hal putusan maupun penetapan. Kira-kira seperti itu flashbacknya sedikit. Kalau tuntutannya tuntutan seperti apa yang diinginkan? Iya, adik saya waktu pertama kali gugatan masuk tahun 2018, dia menuntut supaya wasiat dibatalkan, yang sudah memang dikabulkan oleh agama. Kemudian meminta bahwa untuk semua yang ditinggalkan orang tua kami untuk dibagi secara hukum Islam. Dan itu yang memang ingin kami lakukan sesuai isi putusan. Tapi kan memang dari pihak penggugat kemudian tidak mau bertemu, tidak mau berdiskusi, tidak mau duduk bareng. Jadi kami ini adik-beradik semenjak ada gugatan itu sampai hari ini tidak pernah bertemu muka Pak, Mbak. Dia memutuskan komunikasi dan tali silaturahim dengan kami, bahkan tidak mengakui kami sebagai saudara. Ini yang menyakitkan untuk saya. Jadi saya hadir di sini, hadir di beberapa kali podcast sebelumnya, saya mengimbau terus pada adik saya, kita ini bersaudara. Ayo kita duduklah, kita ketemu, apalagi saya sekarang menjadi anak tertua karena kakak saya almarhumah sudah tidak ada. Saya berkewajiban ini melaksanakan amanah orang tua, nggak mudah ini untuk saya. Kasihan orang tua kami. Dengan niat baik tentunya mereka berwasiat, isinya baik, wasiat itu bukan hal yang merugikan, tapi kemudian menjadi seperti ini. Jadi bukan saya mengada-ada menyampaikan melalui media karena saya ingin menjelek-jelekan satu, tidak. Saya justru ingin mencari solusi, ingin damai. Bagaimana ya caranya saya supaya bisa bertemu ini dengan adik saya? Segala daya upaya saya lakukan, mediasi,
dicoba melalui tanda kutip ustadz, melalui kuasa hukum, melalui orang yang kami tuakan, tidak pernah berhasil. Jadi memang tidak ada cara lain, saya memang rupanya harus mengikuti keinginan dari penggugat adik saya untuk dia selalu mengatakan bahwa saya hanya ingin selesai di meja pengadilan melalui jalur. Udah berapa lama nggak ketemu adiknya? Dari 2018. Itu kan berarti apa? Ya. Pernah datang ke rumah atau gimana Mbak usahanya selama sejauh ini? Tidak pernah. Nggak mencoba datang ke alamat rumah. Sudah. Saya tidak diberi akses, bahkan saya tidak diberi akses ke rumah kedua orang tua saya pun saya tidak diberi akses. Karena dia merasa dalam putusan pengadilan memenangkan dia gugatannya untuk batal wasiat, jadi saya dianggap tidak lagi punya akses kepada semua aset itu. Kalau boleh tahu, total asetnya berapa Mbak? Waduh, kalau totalnya saya juga terus terang saya kurang paham ya Pak nilai totalnya. Tapi kalau misalnya menilai dari wasiat mungkin bisa diketahui ada rumah, ada tanah, ada rekening dan sebagainya. Apa totalnya saya kurang tahu. Terus terang kita jadi anak sih nggak pernah pengen tahu juga ya. Tapi karena yang tertulis dalam wasiat seperti itu, ya kira-kira itulah yang ditinggal oleh orang tua kami. Dalam arti dari pihak daerah ingin melakukan di jalur keluargaan gitu Mbak? Iya, karena sesuai dengan isi amar putusan adalah dibagi secara hukum Islam natural. Artinya ya kita tinggal duduk bareng aja. Ayo maunya gimana gitu. Mau dibaginya gimana nih? Kan begitu saja. Nggak perlu melakukan sita lelang kan? Sekarang kalau seperti sekarang ini mau disita mau lelang kusut jadinya. Ada indikasi nggak pihak eksternal dari si adik Mbak yang cowok itu yang mungkin yang mendoktrin atau apa segala macam? Saya nggak berani suzon ya. Bertahun-tahun saya bergelut dengan perkara ini, cuma satu sih saya yang dalam pikiran saya. Kenapa ya kok saya melihat adik saya ini tidak jadi seperti adik yang saya kenal? Karena waktu kecil saya ngurus dia gitu. Adik saya ini kecil itu saya mandiin, saya gendong, saya ngajarin baca, tulis gitu ya. Mungkin ingatan dia tentang memori itu udah nggak ada atau bagaimana ya gitu. Dia tega lakukan ini. Apalagi kan saat ini orang tua kami nggak ada, seharusnya anak laki satu-satunya dialah yang meneruskan tanggung jawab orang tua kami, ayah kami kan, memimpin kami saudara-saudara perempuannya, menjaga kami, bukan justru memerangi kami dalam tanda kutip ya, menganggap kami bukan saudara. Saya sedih, saya terus terang bertahun-tahun ini sedih, saya bergulat dengan ini bukan saya pengen ribut, justru saya ingin cepat selesai, ingin damai. Tapi karena pintu komunikasi sudah tertutup, silaturahim diputus, saya nggak punya cara lain. Saya menggaungkan ini melalui podcast berkali-kali itu, memanggil, meminta, ayolah kita ketemu. Ini tidak berhasil juga. Bang, sebagai kuasa hukum kami sendiri kan melihat kalau memang dari hukum Islam itu kan memang dari laki-laki yang memang banyak daripada perempuan yang apakah ini tidak dimasukkan juga ke dalam hukum adat atau seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi seperti yang kita kenal di Indonesia itu mengenal dalam hukum Islam ya. Sebagian agama itu mengenal 3 sebenarnya. Ya, ada hukum adat, ya, komplikasi hukum Islam dan syariat Islam sendiri. Ketika hukum adat itu dipergunakan kemudian salah satu pihak tidak setuju, maka muaranya nanti ke komplikasi hukum Islam itu sendiri. Yang seperti yang kita kenal hari ini, gitu kan. Nah, sebenarnya gini, teman-teman semua. Info yang saya dapat gini, saya kan baru masuk di tanggal 20 Januari 2005 sebagai kuasa hukum Bu Indira. Ya, saya pelajari, saya analisa, ya. Info yang saya dapat adalah wasiat itu sebenarnya disetujui oleh semua pihak. Tapi nggak tahu, ujuk-ujuk tiba-tiba ada gugatan, seolah-olah dia tidak menyetujui. Akhirnya timbullah gugatan itu dan dibatalkan wasiat itu. Ya, tentunya sebenarnya sebagai anak harus patuh. Karena dalam wasiat itu sebenarnya masing-masing anak itu sudah dapat dihibahkan masing-masing. Ya, itu sudah saya baca. Udah ada plotnya masing-masing. Tinggal nanti sisanya sebenarnya dijadikan semacam kayak monumen atau apa ya. Jadi buat anak keturunan yang akan datang gitu kan. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Tentunya ketika ada konflik, hukum adat itu akan dikesampingkan. Maka syariat Islam pun itu pun akan dikesampingkan juga. Maka yang dipergunakan adalah komplikasi hukum Islam.
Nah, sebenarnya komplikasi hukum Islam juga itu rujukannya ke hadis dan Al-Quran juga. Sebenarnya ujung-ujungnya di situ juga gitu kan. Karena memang dalam hukum Islam kita yang berlaku saat ini adalah ketika para ahli waris ada yang nggak setuju, ya itu bisa dibatalkan wasiat tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terus satu lagi yang tadi pertanyaan abang tentang masalah dewan pakar, ya. Mumpung saya ingat nih pertanyaannya, karena sebenarnya saya sedang mensinkronisasi semua masukan-masukan dewan pakar itu. Kita udah dapat dari Bu Indira rekapannya ya. Itu kita akurkan dengan kita punya pemikiran kita, ya kan. Kita ambil jalan yang terbaiknya yang mana yang bisa kita tempuh. Nah gitu sampai saat detik ini, selama ada celah yang tidak bertentangan hukum, itu akan kita lakukan untuk menentang penetapan-penetapan itu. Jadi perlu dipahami, kita tidak pernah untuk saat ini ya, kami tidak ingin menyatakan bahwa putusan itu kami nggak suka, bukan, kan itu udah inkrah, nggak mungkin kita itu batalkan. Tapi yang mau kita lawan adalah penetapannya, karena kita lihat penetapannya baik penetapan sita eksekusi maupun penetapan konsinyasi itu cacat formil dan material. Itu yang kita upayakan semaksimal pun apapun bentuknya itu kita akan lakukan, ya. Baik mungkin nanti PK kita ajukan itu sedang tahap kajian kami. Nah, tapi untuk sementara kami udah bersurat ke Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik yang sita eksekusi maupun yang konsinyasinya. Demikian. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Mungkin saya tambahkan sedikit berkaitan dengan tadi pertanyaan apakah ada pendapat dari pakar atau ahli. Memang dalam perjalanannya ketika putusan itu sudah inkrah, saya juga ingin mencari tahu gitu ya. Apa sih kira-kira yang membuat putusan ini bisa mengabulkan gugatan adik kami itu? Karena kalau dilihat dari semua bukti-bukti yang kami punya itu bukti otentik satu itu. Kemudian ada beberapa hal yang saya juga diskusikan sebelumnya ya dengan beberapa ahli, pakar, kuasa hukum. Sebetulnya itu tanda kutip putusan itu pun sebetulnya unexecutable gitu. Jadi tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dijalankan putusan itu. Nah, karena banyak sekali pertanyaan tidak terjawab atas putusan itu, waktu itu saya memang berdiskusi dengan Prof. Kamarusdiana dari UIN ya untuk bicara tentang, karena dia memang ahli untuk waris. Bahkan sampai saya mencoba membuat satu ekspos putusan itu dengan beberapa pakar. Saya datang ke beberapa pakar termasuk juga dari pengadilan agama lain ya, bukan di Jakarta Selatan. Kita berdebat, beradu argumentasi, mencarikan apa sih yang banyak sekali poin-poin yang kemudian memang dilihat bisa menjadi celah atas putusan ini. Nah, atas dasar hasil ekspos putusan itulah membuat saya terus terang waktu itu agak sedikit mendapat sinar terang lah. Saya pikir saya masih bisa melakukan perlawanan. Kemudian berikutnya adalah mungkin kalau ditanya kenapa kok sampai hari ini saya tidak bisa laksanakan secara kekeluargaan gitu ya. Selain tidak bisa bertemu langsung dengan adik saya itu, dia memutus silaturahmi, bahkan pada waktu kakak saya meninggal, mama juga dia tidak hadir gitu ya. Saya merasa mungkin ya tanda kutip memang ada niatan lain dari adik saya nggak tahu apa, mungkin dia punya niat lain. Saya nggak boleh suzon dengan orang lain, dengan adik saya pun saya nggak boleh suzon. Saya hanya bisa bilang mungkin ada niat lain, tapi saya tidak tahu niatnya apa gitu. Karena dia begitu gigih tidak mau bertemu dan hanya mau ketemu di meja hijau di pengadilan. Saya nggak tahu ya niat beliau apa, tapi saya yakin dia punya niat lain lah. Sebelum orang tua yang meninggal, hubungan Mas sama adik gue itu seperti apa? Baik. Berarti berubah setelah adanya wasiat. Mungkin begini ya. Kalau dibilang berubah setelah ada wasiat mungkin tidak betul-betul setelah ada wasiat. Jadi memang dalam perjalanannya gitu, ketika orang tua kami semakin lanjut usia gitu, banyak hal yang kemudian memang orang tua kami melihat gitu, sepertinya kok ini anak laki kami nih kok kayaknya kami nggak bisa titipin nih untuk saudara-saudara perempuannya gitu. Maka itulah kemudian untuk kami memanggil kami pada saat itu, menyampaikan beberapa hal ini, nanti kalau papa udah nggak ada, ini keluarga harus begini dan sebagainya. Kami bersepakat akhirnya orang tua kami nanti akan meninggal wasiat. Saya rasa itu mungkin orang tua kami sebagai orang tua ya, dia mengenali sifat dan karakter anak ya. Dalam perkembangannya ketika dia makin usia lanjut, dia melihat tentunya. Karena kan semua anak sudah berkeluarga.
masing-masing udah punya keluarga, dia melihat perkembangan masing-masing, siapa yang lebih mungkin memperhatikan orang tua, siapa yang lebih memperhatikan kakaknya, atau mungkin ini dibaca oleh orang tua kami. Makanya kemudian mungkin orang tua kami memutuskan untuk membuat wasiat. Jadi dalam wasiat itu ditentukan bahwa sudah tidak boleh ada yang bersengketa, saya sudah berikan semua hibahnya, masing-masing sudah menerima bagiannya, kalian saling jaga aja, apa yang kami tinggalkan dijaga bersama. Jadi sebetulnya isi wasiat itu bukan tanda kutip orang mungkin berpikir rebutan warisnya, nggak ada yang diperebutkan sebetulnya, karena semua sudah menerima bagian masing-masing gitu. Jadi isi wasiat itu lebih banyak seperti menerangkan gitu, orang tua kami menerangkan apa yang sudah dilakukan oleh mereka, lalu kedepannya apa yang anak-anak harus jaga, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan ada ketidakpuasan dalam diri saudara laki-laki kami, walaupun sebelumnya dia sudah sepakat bahkan menandatangani suatu pernyataan bahwa kami tidak akan ribut atau saling gugat, saling nutup. Sebelum kakak Mbak Indira meninggal itu ada memberikan pesan lagi? Kakak saya, Iya. kakak saya meninggal pesan karena kebetulan pada saat wasiat itu dibacakan, dalam wasiat itu ayah kami menitipkan banyak hal pada kakak saya tertua yang perempuan. Sebagai tanda kutip mereka eksekutor lah, gitu, melakukan beberapa hal yang dititipkan dalam wasiat itu. Ini juga mungkin yang saya tengarai mungkin bisa jadi menjadi hal yang tidak disukai oleh laki-laki kami, karena dia mungkin merasa sebagai anak laki-laki gitu. Dia inginnya mungkin dia yang diberikan wewenang atau tanggung jawab lebih. Saya tidak tahu, ini mungkin ini menurut saya ya, ini kemungkinan. Tapi kan dalam perjalanannya sudah dibagi tugas. Akhirnya adik kami yang laki punya tugas lain, kakak saya yang perempuan punya tugas lain. Kebetulan saya anak nomor 2 dan adik saya nomor 4 ini kami tidak dititipkan apa-apa. Dan tanda kutip tidak dititipkan tanggung jawab yang berlebihan. Kami hanya dititipkan tanggung jawab sesuai yang memang tanggung jawab kami. Jadi karena kakak saya waktu itu menjadi eksekutor, pada waktu dia sakit, kakak saya sakit keras waktu itu, banyak hal yang memang dia sampaikan kepada saya juga kepada adik saya ini. Jadi sebelum dia wafat, dia juga meninggalkan wasiat pada kami. Nah, inilah yang kemudian dalam perjalanannya ternyata menjadi masalah baru, karena kemudian suami dari almarhum kakak saya, tanda kutip, justru membuat satu blunder dengan memohon penetapan konsinyasi dan menitipkan semua aset-aset itu ke pengadilan, gitu. Yang mana seharusnya itu kan menjadi ranah saya sebagai tergugat 2 harus melaksanakan itu. Jadi perkara ini, masalah ini menjadi tambah kusut gitu setelah kakak saya tidak ada. Ada kemungkinan kakak ipar Mbak Indira sama yang adik Mbak yang nomor 3 ini mau? Kemungkinan sih bisa saja ya, tapi saya kan nggak bisa bilang kalau saya nggak punya bukti, tapi kemungkinan pasti ada, ya dong, karena kan ya bersaudara, walaupun cuma ipar tapi kan bersaudara. Dan saya memang akhirnya tidak bisa bisa berkomunikasi dengan saudara ipar saya juga, karena semenjak kakak saya wafat ini, dia melakukan penetapan nitipan konsinyasi ini, saya mempertanyakan, dia pun tidak bisa menjawab gitu. Dia selalu bilang ya tanya pengadilan gitu. Ini akhirnya semua maunya diselesaikan di depan meja hijau sama dengan adik saya yang laki-laki gitu. Padahal saya berupaya sebisa mungkin, ini masalah keluarga, nggak ada cara lain, kita harus duduk sebagai keluarga gitu. Tapi hubungan dari anak ponakan namanya? Maksudnya anak saya dengan anak yang dari 2. Kalau dengan adik laki-laki saya sudah putus silaturahim, dia memutuskan silaturahim. Sudah mengatakan, bahkan pada waktu itu kami dicoba dimediasi di Polda. Jadi ini juga perkembangannya waktu itu adik saya tuh sampai tega melaporkan kakak saya ke Polda. Dituntut secara pidana waktu itu dengan tuduhan pemalsuan dan sebagainya. Waktu itu kakak saya dalam kondisi sakit ya, saya ingat sekali. Sampai akhirnya tidak terbukti, jadi nggak bisa dibawa. Dan pada waktu itu dimediasi oleh Polda gitu. Dia mengatakan waktu itu, dia bilang, saya tidak punya saudara saya hanya istri dan anak-anak saya. Jadi dia sudah putuskan silaturahim. Merasa kecewa? Saya sangat kecewa dan saya sangat sedih. Apalagi sekarang saya menjadi anak tertua ya, dan kami hanya tinggal bertiga, orang tua kami sudah tidak ada. Sangat sedih, sangat. Kalau bisa dibilang pakai kata-kata, apa ya kata-kata yang tepatnya gitu ya. Saya sebagai anak, saya tidak bisa melaksanakan amanah orang tua. Sebagai kakak, saya tidak bisa mengumpulkan keluarga ini. Kalau dari pihak respon anak, anak dari anak pertama, kakak Mbak kan punya anak tuh. Kebetulan kakak saya tidak punya anak. Saya dan kita bertiga punya anak.
atau mungkin ada yang mau disampaikan mungkin kepada Baik. ada yang mau disampaikan juga kan mungkin Ada pesan, ada kajian apa nama? Oh, saya akan terus sampaikan hal yang sama dari awal ketika saya menyampaikan ini melalui media, melalui podcast dan sebagainya. Saya ingin bertemu langsung dengan adik saya ingin duduk bareng sebagai saudara. Saya sekarang jadi anak tertua, saya membawa amanah dari kedua orang tua kami, juga pesan dari almarhumah kakak saya tertua. Saya harus lakukan ini, mempersatukan keluarga ini. Ini bukan masalah yang orang katakan perebutan warisan, tidak ada yang ingin saya rebut. Saya hanya ingin mendudukkan semua pada porsinya, melaksanakan amanah itu. Apa yang menjadi hak masing-masing harus menjadi haknya tanpa harus diganggu oleh orang lain. Apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing harus dilaksanakan. Itu saja sih. Nggak ada keinginan lain, jadi jangan berkali-kali mengatakan kepada saya ketemu saja di pengadilan misalnya. Sangat menyedihkan karena saya inginnya kita bertemu sebagai saudara, sebagai kakak. Itu saja. kalau disebut namanya Saya mungkin nggak usah sebut nama ya, tapi kayaknya ada kok di media-media sebelum sudah banyak yang merilisnya, karena banyak yang tahu sepertinya akhirnya. Ya, jadi nambahin aja. Kebetulan nanti kita hari Kamis ya, besok itu ada mediasi yang kedua atas permintaan kami ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa hadir di sana. Harapannya kami sudah memohon ke ketua majelis waktu itu agar semua pihak, meskipun katakan nanti kami nggak ada, tapi paling nggak pihak keluarga itu hadir semua. Nah, harapannya semuanya bisa ada komunikasi di situ. Ya, kita nggak tahu apakah penggugat atau pemohon itu bisa hadir, kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti hari Kamis besok gimana ceritanya, gitu ya. Gitu ya Bu. Sementara itu. Ya, ya. Untuk sementara itu